kondisi geografisnya, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dengan beragam suku, bahasa, dan budayanya. Secara fisik, antar budaya dan budaya lainnya tentulah berbeda dan terpisah. Namun, dilihat dari sisi kemaritiman, pemisahan tersebut tidak pernah ada, karena Nusantara adalah pemersatu yang mengintegrasikan ribuan pulau yang terpisah-pisah. Yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara kemaritiman, dan kita ketahui bahwa Indonesia memiliki kepulauan yang lebih luas dibanding pada bagian pertama, perjuangan konsep negara kepulauan. Selama masa pendudukan bangsa Eropa di wilayah Nusantara, prinsip kebebasan lautan yang diajarkan Hugo de Groot atau Grotius, seorang ilmuwan dari Belanda, yang telah mengakibatkan datangnya para pedagang-pedagang yang berasal dari luar Nusantara yang tadinya hanya ingin berdagang, namun pada akhirnya melakukan penjajahan di negara Republik Indonesia. Tahun 1608, Hugo de Groot menuliskan dalam bukunya bahwa Belanda seperti halnya bangsa Eropa lainnya. Dengan demikian, prinsip hak milik atas lautan juga telah menyebabkan penguasaan Nusantara berserta lautnya oleh berbagai kelautan luar seperti Spanyol, Portugal, Inggris, dan lain-lain. Selama kurang lebih 3 abad selanjutnya, Laut Nusantara lebih banyak berfungsi sebagai alat pemisah dan pemecah belah kesatuan dan persatuan yang berada di negara Republik Indonesia ini. Pulau di Nusantara memiliki ketetapan hukum yang diakui secara internasional. Ordinatis 1939 menetapkan bahwa jarak laut teritorial bagi tiap-tiap pulau sejumlah 3 mil. Pikiran untuk mengubah Ordinatis 1939 dimulai pada tahun 1959. Pada waktu itu, pemimpin Departemen Pertahanan Kementerian Republik Indonesia mendesak kepada pemerintah untuk segera merombak hukum laut warisan kolonial yang secara nyata tidak dapat menjamin keamanan wilayah kelautan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Oktober 1956, Perdana Menteri Ali Sastro Amit Tjojo memutuskan membentuk suatu panitia intraparlemental yang ditugaskan untuk merancang RUU Wilayah Peranan Indonesia dan Lingkungan Maritim. Dalam deklarasi Juanda terkandung suatu konsepsi negara dalam maritim Nusantara yang melahirkan konsekuensi bagi pemerintah dan bangsa Indonesia untuk memperjuangkan serta mempertahankannya hingga dapat pengakuan internasional. Deklarasi Juanda merupakan landasan struktural untuk itu, pemerintah Indonesia menggunakan beberapa strategi dalam rangka mencari solusi bagi kedua masalah tersebut. Adapun strategi yang dilakukan bangsa Indonesia antara lain: 1. Berusaha menyelesaikan batas laut teritorial dan landas kontinen Indonesia dengan negara-negara tetangga, karena kedua batas itu terletak di luar perairan Nusantara. Kedua, mengadakan dialog-dialog yang intensif dengan negara-negara maritim yang selama ini menentang konsepsi Nusantara, serta mencari akomodasi tentang kepentingan mereka, khususnya di bidang pelayaran. Ketiga, memanfaatkan berbagai forum internasional seperti AALCC, ASEAN African Legal Consultative Community, negara-negara non-blok, negara-negara berkembang, serta organisasi PBB seperti IMO dan lain-lain. Memanfaatkan berbagai forum akademik seperti IOI, International Ocean Institute, LSE Law of the Sea Institute, SIPOL, Southeast Asian Policy on Ocean Law, dan lain-lain. Yang kelima, mengembangkan aliansi dengan negara-negara Nusantara atau negara-negara kepulauan di Pasifik, Samudra Hindia, dan Atlantik dengan tema mencari ketentuan-ketentuan baru bagi negara-negara kepulauan sebagai pengecualian dari ketentuan-ketentuan hukum internasional yang umum. Dan 6 adalah membentuk aliansi saling mendukung dengan negara-negara yang bukan Nusantara, tetapi yang berkepentingan untuk meluaskan kewenangan mereka atas kekayaan alam ke laut. Pengakuan PBB. Nah, lanjut. Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa disingkat dengan PBB tahun 1982
atau biasa disebut dengan United Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS 3. Ini merupakan produk hukum laut internasional yang disepakati oleh negara-negara yang tergabung dalam anggota PBB. UNCLOS 3 ini dihasilkan dari konferensi PBB tentang hukum laut yang ketiga atau UNCLOS 3 yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Konvensi hukum laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan laut di dunia serta menetapkan pedoman di dunia. Konferensi internasional pertama yang membahas laut teritorial ialah Codification Conference yang dimulai tanggal 13 Maret sampai tanggal 12 April tahun 1930 di Den Haag di bawah naungan Liga Bangsa dan dihadiri delegasi oleh 47 negara. Konferensi ini tidak mencapai kata sepakat tentang batas luar dari laut teritorial dan hak menangkap ikan dari negara-negara pantai pada zona tambahan. Setelah perdebatan panjang tidak menemukan kata kesepakatan di antara negara-negara yang bersengketa tentang wilayah maritim, maka PBB yang sebelumnya bernama Liga Bangsa-Bangsa mengadakan konferensi hukum laut yang pertama, yaitu pada tahun 1958 UNCLOS 1, dan konferensi hukum laut yang kedua yaitu pada tahun 1960. Hukum laut yang kedua atau UNCLOS 2 membicarakan tentang lebar laut, teritorial, dan zona tambahan perikanan yang belum mencapai kesepakatan sehingga perlu diadakan konvensi lagi. UNCLOS 3 merupakan salah satu perjanjian internasional yang sangat komprehensif terkait dengan pengaturan kedaulatan, dengan tujuan agar dapat diterima oleh sebagian besar negara. UNCLOS 3 mengadopsi konsep-konsep Pachet Deal, di mana negara pantai dan negara pengguna membuat konsensasi bersama untuk mendapatkan hasil yang seimbang terkait kepentingan negara-negara tersebut. Kepentingan yang seimbang dalam UNCLOS dicari untuk keuntungan bersama dengan mengakomodasi kepentingan banyak negara, baik negara pengguna, negara maritim besar, negara pantai, dan negara kepulauan. Keseimbangan kepentingan ini dicapai melalui penerapan konsep kedaulatan, hak berdaulat dari negara pantai atau kepulauan, dan navigasi bagi negara pengguna atau negara maritim besar. Walaupun jika diperhatikan lebih jauh, khususnya terkait dengan luas wilayah, negara kepulauan mempunyai keuntungan yang lebih dibandingkan dengan negara yang bukan negara kepulauan. Negara kepulauan mempunyai kewajiban juga untuk menanggulangi dan menghadapi ancaman terhadap pencemaran lingkungan laut, kegiatan kriminal laut, dan negara kepulauan juga harus mengakomodasikan kepentingan-kepentingan negara asing lainnya. Konsep negara kepulauan merupakan perkembangan baru dalam hukum laut dan telah diadopsi dalam UNCLOS. Negara kepulauan mempunyai kedaulatan di perairan kepulauan yang terbentuk dari garis pangkal kepulauan dan penentu laut teritorial sejauh maksimal 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal laut. Pengakuan dari PBB sebagai negara kepulauan semakin mengukuhkan Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia pun dapat mengoptimalkan sumber daya laut. Kehidupan di negara Indonesia berciri maritim, yaitu peri kehidupan yang memanfaatkan laut sebagai sumber hidupnya. Sumber daya laut dari sudut ekonomi mempunyai keunggulan komparatif, sedangkan posisinya dapat menjadi keunggulan positif. Posisi Indonesia strategis dalam jalur perdagangan internasional sehingga Indonesia berpotensi dapat lebih memainkan perairan politisnya dalam percaturan politik internasional.